Mari Ibu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, nama saya Sofi dari Cirebon. Terkait dengan jagung Pak, mungkin tadi sudah dibahas terkait produktivitas, cara tanam dan lain sebagainya. Yang ingin saya tanyakan, kandungan nutrisi dari jagung Madura dan jagung hibrida itu seperti apa? Nah, kalau misalnya memang ada perbedaan dari dua jagung tersebut, bagaimana cara meningkatkan kualitas jagung Madura untuk pakan Pak, agar kualitasnya sama dengan jagung yang lain? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan GMO Pak. GMO itu kan sebetulnya ada efek tidak untuk tubuh kita gitu. Nah, bagaimana cara menghilangkan efek GMO ketika misalnya jagung ataupun kedelai di pakan itu kan 80% itu bahan bakunya kita impor dari luar negeri ya Pak. Nah, itu semuanya di sana itu GMO. Nah, itu untuk menghilangkan efek GMO di tubuh itu seperti apa? Baik. Apalagi kemudian pertanyaannya yang menyusahkan saya gini ini. Yang ketiga terkait dengan alergi Pak. Kan kedelai tadi bisa menyebabkan alergi. Nah, sedangkan di ayam itu kan bahan pakan itu jagung, kedelai dan lain sebagainya. Nah, itu alternatifnya bahan pakannya apa yang harus digunakan agar ada ayam apa dulu? Ayam broiler. Broiler, baik. Agar misalnya yang punya alergi terhadap kedelai itu bisa mengkonsumsi ayam tersebut. Kita terima kasih Pak. Terima kasih. Saya ngomong GMO itu YouTube saya hilang Bapak Ibu. Saya dibilang hoax sama Kementerian Kominfo. Tapi enggak apa-apa, saya jawab saja, saya tidak takut. Kalau hilang yang buat lagi Pak Bambang ya. Hilang lagi buat lagi. Kita itu kehilangan YouTube setahun bisa 2 kali, 3 kali Bapak Ibu. Dihapus. Sekarang ini lawan kita terbesar bukan pemerintah Indonesia. Bukan kementerian di Indonesia. Tapi dari WHO. Dunia. Hackernya lebih hebat. Hackernya lebih hebat. Tapi saya tidak takut. Kenapa saya katakan begitu? Coba ya. Apakah GMO itu bahaya? Sekarang kita balik. Kalau kita ekspor ke luar negeri Bapak Ibu, syarat utama non-GMO. Coba bayangkan ya. Kalau kita ekspor bibitnya non-GMO, non-pesticide. Tidak bebas pestisida. Tetapi kalau kita impor semua GMO. Sebentar, yang waras siapa, yang tidak waras siapa? Karena itu, tidak ada cara lain. Ayo mandiri. Ayo bangkit. Indonesia punya kemampuan itu. Kalau luar negeri takut dengan GMO, penyakit paling sepele itu alergi. Di Indonesia, alergi sudah banyak atau sedikit Bapak Ibu? Di luar negeri, orang paling takut dengan sakit alergi. Tahun 2016 saya pernah bahas khusus tentang ini. Tentang tempe. Kedelai yang kita konsumsi itu layaknya pakan ternak. Tapi masalahnya satu. Kalau tidak ada kedelai, se-Indonesia demo. Tidak ada tempe, tidak ada tahu. Betul atau tidak? Yang konyol satu, kok tidak tanam? Paham maksud saya? Terus semua cuma teriak. Kedelai tidak ada, kedelai tidak ada. Yang teriak itu loh petani. Betul atau tidak? Punya lahan. Terus kalau ditanya, kok tidak tanam kedelainya? Ya rugi. Mentanam kedelai produksinya cuma 3 ton. 2 ton per hektar. Sekarang kita balik. Apakah di luar negeri itu lebih dari 3 ton? Tidak, sama. Bedanya cuma satu Bapak Ibu. Di luar negeri nanamnya pakai mesin. Panennya pakai mesin. Semua disubsidi pemerintah.
Sehingga harganya murah. Coba di Indonesia tanam kedelai semua pakai mesin, murah. Lah kita tanam pakai tugal. Di luar negeri 2 orang bisa 40-50 hektar. Selesai. Di Indonesia 50 hektar kalau dengan tugal gini berapa tahun? Betul atau tidak Bapak Ibu? Karena itu kita harus berubah. Karena itu kita harus berubah. Kalau Mbak Ibunya tanya apakah GMO bahaya? Bahaya. Padahal saya suka makan tahu. Bagaimana caranya? Apa bedanya tahu dengan tempe, Bapak Ibu? Nah, saya tunjukkan. Bahannya sama-sama kedelai. Kalau tempe, kedelai utuh atau sudah terurai? Utuh. Cuman pecah 2. Betul ya? Terus yang kedua, setelah direbus, kedelai utuhnya diapakan kalau tempe? Keluar kapang. Putih itu kapang. Itu raginya. Betul ya? Kalau tahu, digiling. Terus tinggal sari deli. Betul ya? Terus supaya dia bisa jadi kotak, diapakan? Bukan dicetak, Pak. Diberi setelah diberi cuka, diasamkan, terus baru dicetak. Kedelai sari deli ini lemak. Kalau ketemu cuka, dia jadi pasta, beku. Sehingga jadi tahu. Bahayanya tahu ada. Tahu ini maksimal cuma 12 jam. Lebih dari 12 jam karena cukanya besarnya. Supaya tidak kasih kecut, dikasih pengawet. Jangan, saya tidak berani ngomong. Pokoknya pengawet gitu aja sudah. Lah kalau begini ceritanya makan ini, reaksinya GMO-nya gara-gara ragi meningkat. Karena dia kedelai utuh. Kalau sudah jadi tahu, sari dele ditambah cuka, GMO-nya hilang. Hilang GMO-nya, tinggi pengawetnya. Pilih mana? Bingung. Betul atau tidak? Saya minta tolong. Besok buatlah pabrik tahu di tiap desa. Yang jujur, yang menyehatkan. Saya minta tolong Bapak Ibu. Supaya awet apa yang saya lakukan? Saya beli langsung di pabrik, terus kita kukus, masukkan frozen, sudah selesai. Kalau enggak gitu, kalau ada tahu, tahu di sana lo enak, beli sekarang sampai besok baik. Itu berarti pengawet. Tapi kalau Bapak Ibu dikasih tahu, beli pagi, sore digoreng enggak enak, marah. Ini tahu kok sudah kecut. Nah, betul atau tidak? Nah, padahal dia yang jujur. Terus yang kedua, kalau seandainya bahan ini masuk ke pakan, apakah ada reaksi? Ada. Karena itu banyak anak-anak yang hobinya makan ayam-ayam boiler yang mengandung pakan konsentrat. Pasti nomor 1, mudah alergi. Yang kedua, munculnya sel-sel abnormal. Karena itu bagi penderita penyakit-penyakit yang kronis Bapak Ibu, pantangan saya dilarang makan ini. Dan dilarang makan ayam. Bukan hanya ayam, lele juga, nila juga. Betul atau tidak? Ayam kampung pun lo juga. Betul atau tidak? Karena itu kita harus membuat revolusi. Kita harus membuat perubahan. Dengan cara mandiri.
Terus Pak, bagaimana caranya supaya saya untung pelihara ayam? Saya kasih trik. Kalau untuk ayam broiler, ya walaupun belum sehat 100% ya, tapi ini pasti untung. 50% adalah pakan jadi, 50% adalah asola. Sudah. Biaya pakannya turun enggak? Drastis atau enggak? Drastis. Asolanya dibuat sendiri. Pakannya pabrik 50%. Pakan pabrik anggap aja 8.000, 7.000 lebih. 7.000 deh. Bila 8.000 lah. Asolanya 1.000. Berarti ketemu berapa? Berarti per kilo ketemu berapa? Seandainya FCR yang biasa 1,7 jadi 2. Seandainya. Karena kualitas kan turun sedikit. Berarti biaya per kilonya ketemu berapa? 9.000. Kalau dengan pakan pabrikan 1,7 dikalikan 8.000 ketemu berapa? 56 ditambah 8 anggap aja 14.000. Untungnya berapa per ekor? Kalau punya 1.000 sudah 5 juta, kalau punya 20.000 sudah 100 juta. Bumi langit enggak perbedaannya. Tapi jangan cerita ke TS. Nanti di stop. Ini caranya kalau untuk boiler. Kalau untuk petelur sudah praktekkan jagung sama gabah. Terus yang kalau mbaknya tanya lagi, apakah jagung Madura itu kualitasnya lebih rendah? Tidak. Proteinnya jagung Madura itu lebih tinggi. Kualitasnya lebih tinggi, harganya pun lebih tinggi. Coba search di internet, harga jagung Madura 12.000. Jagung biasa 5.000 itu sudah berat, betul atau tidak? Harga jagung Madura itu 10.000 apa Bapak Ibu? Kenapa saya kok pilih jagung Madura saya buat harga 5.000? Karena kalau sudah harga jagung Madura harga 5.000, harga 5.000-nya tinggal 2.000 nanti. Beta karotinnya lebih tinggi jagung Madura, proteinnya lebih tinggi jagung Madura. Kurang apa lagi? Jeleknya jagung Madura 1, unyil. Kecil. Tapi kecil itu sekarang. Besok kalau sudah di tangannya Bapak Ibu, jangan kecil lagi. Gede dan satu pohon bisa isi 4 atau 3. Nah, dengan cara ini Bapak Ibu, minta maaf. Nanti berlomba-lomba. Saya sengaja buat ilmu ini untuk mengacaukan dunia persilatan pertanian. Hari ini orang dunia pertanian benih selalu tergantung atau tidak? Ini hari ini mungkin pabrik-pabrik benih marah semua ke saya. Biarin. Enggak apa-apa. Ayo kita adu sama-sama. Sudah zamannya teknologi canggih. Goalnya hibrida itu satu, tahan penyakit, tahan bule, tahan virus, produksi tinggi. Betul enggak? Jagung lokal, kelebihannya apa? Tahan penyakit, produksi rendah. Tapi daya juang tinggi. Lah ini yang kita ambil. Kita tinggal kawinkan, ketemu galur baru. Coba bayangkan. Seandainya di tiap-tiap kotanya Bapak Ibu yang hadir ini semua menemukan jenis-jenis jagung baru. Terus kita buat lomba sama-sama. Jagung terbaik se-Indonesia. Maka berlomba-lomba semuanya. Betul atau tidak kira-kira Bapak Ibu? Niscaya 5 tahun ke depan Indonesia akan surplus semuanya. Betul atau tidak? Bisa dipahami Mbak? Tenang, sekarang saya kasih solusi. Kalau sudah alergi, obatnya apa? Bukan kenikir. Nomor 1 itu air kelapa. Nomor 2, beluntas. Terus kalau sudah merah-merah Pak anaknya Pak. Garuk merah, bentol-bentol gitu kan. Buatkan antisep organik. Daun sirih, garam, asam, air kelapa, direbus. Tinggal dioleskan, sembuh.
daun sirih 6 lembar, garam 2 sendok, asam 2 plastik yang kecil segini itu Bapak Ibu, air kelapa 500 ml. Sudah selesai. Luka diabetes, luka kanker, jerawat, alergi, oles ini insya Allah sembuh. Mudah atau susah? Bapak Ibu, saya bersyukur sekali, ilmu saya sudah hampir bulat. Jadi saya bukan hanya membuat pertanian, tapi ending dari pertanian, ilmu tertinggi dari pertanian adalah pengobatan. Sayuran-sayuran yang ada di sini, yang saya ajarkan, yang saya suruh Bapak Ibu tanam, semua adalah obat. Dan semua itu adalah resep-resep yang saya ajarkan ke seluruh pasien saya. Tenang Bapak Ibu, pasien saya sudah 1 juta orang lebih. 1 juta orang lebih. Walaupun hanya rebusan-rebusan sederhana, percayalah, itu bukan murahan, tapi itu luar biasa. Oke, ayo satu lagi, selesai ya Mbak ya? Ada lagi tidak yang belum tadi? Mari, oh Bapak dulu, oke sekalian. Oke, mari sekalian. Bapak yang di depan sabar sebentar Pak ya. Tenang.